Pada tanggal 20 Maret 2025, Patrick Kluivert menjalani debutnya sebagai pelatih timnas Indonesia dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia di Sydney Football Stadium. Pertandingan ini berakhir dengan kekalahan telak 1-5 bagi Indonesia, menjadikannya debut terburuk Kluivert sebagai pelatih. Sejak awal pertandingan, Indonesia menunjukkan agresivitas dan mendapatkan peluang emas melalui penalti pada menit ke-7. Sayangnya, eksekusi penalti oleh Kevin Dix gagal membuahkan gol setelah bola membentur mistar gawang. Australia memanfaatkan situasi ini dan berhasil mencetak gol pertama melalui penalti Martin Boule pada menit ke-18. Gol-gol selanjutnya dari Jackson Irvine, Nishan Velupillay, dan Louis Miller membuat Australia unggul jauh. Indonesia hanya mampu membalas satu gol melalui debutan Ulla Romeni pada menit ke-78. Total Football pertama kali muncul di Belanda pada akhir 1960-an. Pelopornya, klub legendaris Ajax Amsterdam dan pelatih revolusioner mereka, Rinus Michels. Inti dari Total Football adalah, ketika satu pemain berpindah posisi, pemain lain mengisi tempatnya tanpa mengganggu keseimbangan tim. Sistem ini menuntut pemain yang serba bisa, cerdas secara taktik, dan berani mengambil keputusan cepat di lapangan. Total Football mencapai puncaknya di Piala Dunia 1974 saat timnas Belanda tampil memukau. Meski kalah di final dari Jerman, dunia kagum dengan gaya main mereka. Dan di balik semua itu ada satu nama besar, Johan Cruyff. Cruyff bukan hanya bintang di lapangan, tapi juga otak yang menyatu dengan filosofi ini. Dia adalah simbol dari Total Football. Bebas, kreatif, taktis. Setelah era Cruyff dan Michels, filosofi ini menyebar. Johan Cruyff membawanya ke Barcelona, dan di sanalah La Masia lahir. Pep Guardiola, murid dari filosofi ini, menciptakan tiki-taka, versi modern dari Total Football. Bahkan tim-tim seperti Arsenal era Wenger, Bayern era Guardiola, hingga Manchester City saat ini, semua punya DNA Total Football. Satu, mobilitas posisi, interchangeability of roles. Setiap pemain harus bisa bermain di lebih dari satu posisi. Bek bisa naik menyerang. Gelandang bisa turun bantu bertahan. Penyerang bisa membuka ruang ke sayap pemain saling menggantikan posisi satu sama lain tanpa kehilangan bentuk tim. Tujuan, menjaga struktur tim tetap solid meskipun pemain bergerak bebas. Dua, teknik tinggi, high technical ability. Total Football tidak mungkin berhasil tanpa kontrol bola dan umpan akurat. Umpan 1-2 sentuhan. Dribble seperlunya, tidak egois. Kecepatan pengambilan keputusan vital. Tujuan, memastikan bola tetap dikuasai meski terjadi pertukaran posisi. Tiga, kesadaran ruang, positional awareness spacing. Pemain harus selalu sadar di mana rekan lawan berada. Pemain harus tahu kapan membuka ruang dan menutup ruang. Posisi tidak kaku, tapi saling menyesuaikan. Menyerang dan bertahan sebagai satu unit selalu berpikir dalam unit kolektif, bukan individu. Tujuan, menciptakan keunggulan posisi di setiap area lapangan. Cocok? Bisa, tapi belum sekarang.
Total football bukan hanya strategi, itu adalah budaya sepak bola. Jika Indonesia ingin ke arah sana, dibutuhkan revolusi dari akar rumput, pembinaan usia dini yang konsisten, dan peningkatan kualitas pelatih lokal. Untuk saat ini, memilih gaya main yang realistis dan bertahap jauh lebih bijak daripada memaksakan filosofi besar tanpa pondasi yang kuat.